Hai teman-teman semuanya, Insya Allah ini kita lanjut lagi nih ngobrol ya sama tim-tim kesayangan saya. Kali ini saya mau ngobrolin tentang seberapa penting sih kita untuk kenalan sama diri kita sendiri. Karena ada banyak banget loh orang-orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri, bahkan nggak tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau tuh nggak ngerti, bahkan dia sampai nggak cinta sama dirinya, sampai nyakitin diri sendiri, bahkan ingin mengakhiri hidupnya aja karena dia tuh udah nggak berarti banget. Karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Harusnya sih kalau kita makin kenal sama diri kita tuh kita bisa makin sayang, makin cinta sama diri kita sendiri dan juga sama yang menciptakan kita. Saya akan ngobrol-ngobrol nih sama ada Kak Aini, ada Kak Irsa, dan ada Kak Pebi. Saya mau ke Kak Aini dulu nih. Kak Aini, seberapa penting sih kita untuk bisa kenal sama diri kita sendiri? Menurut aku penting banget karena sebelum kita pengen kenal orang ataupun mencintai orang, sayang kepada orang, itu kan pasti harus ke diri sendiri dulu. Jadi itu penting banget. Penting banget ya, sebelum kita mencintai orang lain kita perlu cinta dulu sama diri kita sendiri. Kalau menurut Kak Irsa apa nih Kak? Kalau menurut aku sih, jadi sebelum kita terhubung sama orang lain, kita harus terhubung dulu sama diri sendiri. Karena kita nggak bisa memahami orang lain kalau kita belum memahami diri sendiri. Gitu sih. Mungkin kita nggak ngerti sama orang lain tuh karena kita juga nggak ngerti sama diri sendiri gitu ya. Ya benar. Kalau Kak Pebi apa nih Kak? Kenapa Kak? Kita perlu seberapa penting ya? Seberapa penting sih mengenali diri sendiri itu? Penting banget, menurut aku penting banget karena sebelum mengenali orang lain, sebelum terhubung dengan orang lain, kita harus mengenali diri sendiri dulu, harus memahami diri sendiri. Nah kayak gitu, dan setelah memahami dan mengenal diri sendiri, kita juga akan terhubung dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke, jadi sebuah cara kita untuk mengenal yang menciptakan kita gitu ya. Jadi penting banget. Jadi nggak mungkin kan kita nggak cinta sama Allah gitu kan. Nah, salah satu cara kita untuk cinta sama Allah itu adalah dengan mencintai ciptaannya. Dan kita adalah ciptaan Allah yang sangat indah. Ke Kak Irsa nih, Kak, apa sih akibatnya kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri? Jadi lebih sulit sih Kak kalau ngelakuin sesuatu itu. Bingung ya, semuanya serba bingung gitu ya. Jadi nggak punya impian gitu, nggak punya harapan, jadi kosong aja gitu kehidupan. Hampa dong hatinya, ya Allah. Gitu. Teman-teman jangan sampai hampa ya. Kalau kita udah ngerasa hampa, kita mesti mungkin jeda kali ya buat kenalan sama diri kita sendiri. Kalau Kak Pebi apa nih Kak? Menurut aku jadi kurang berekspresi gitu, jadi kurang percaya diri gitu. Jadi tertutup, kita nggak bisa berekspresi sesuka kita gitu. Jadi kita jadi apa ya? Jadi versinya orang lain, bukan versi diri kita sendiri. Jadi diri sendiri bukan. Jadi ngikutin standar orang lain. Gitu jadi ya? Jangan ngikutin standar orang lain. Gitu. Tertekan banget ya kalau kita sampai semuanya ngikutin standar orang lain ya. Iya. Apa sih kemungkinan terburuk untuk orang-orang yang seperti itu? Jadi stres, tertekan. Bisa stres, iya. Jadi hidupnya ya nggak tenang gitu karena selalu ngikutin apa kata orang. Siapa tahu dia nggak suka sama hal itu. Benar. Tiap orang kan berbeda pandangan, beda kesukaan juga. Gitu. Ya mungkin itu dari Kak ini apa nih Kak? Mungkin bisa kehilangan jati diri juga. Jadi kayak mau ngelakuin sesuatu itu kayak yang linglung gitu, bingung gitu mau gimana ya, aduh takut ini jadi serba salah gitu, orang yang ngerasa kayak gitu sih. Oke, terus apa sih, langsung aja ya ke Kak ini, manfaatnya nih Kak kalau misalnya kita bisa berkenalan dengan diri sendiri, kita kenal banget nih sama diri kita, apa sih manfaatnya? Manfaatnya lebih percaya diri juga, jadi kemana-mana pede aja gitu, jadi apa-apa juga terkadang lebih mandiri, jadi nggak ngerepotin orang ya? Nggak bergantung sama orang gitu, keseringan gitu kan kayak ngerepotin banget ya. Mungkin kedepannya lebih mandiri lagi, percaya diri kayak gitu sih. Kalau Kak Irsa apa nih Kak manfaatnya? Kalau dari aku sih, jadi kita punya tujuan gitu, mau ngerjain apa gitu kan. Terus juga jadi tahu gitu kita itu kenapa sih gitu awalnya gitu, penyebab kita kayak gini tuh apa gitu, jadi
lebih tahu, jadi lebih paham aja diri sendiri. Jadi tahu penyebabnya sehingga bisa lebih mudah untuk menemukan solusinya gitu ya teman-teman, sehingga kita jadi lebih mudah berkarya gitu ya. Kalau dari KPB apa nih Kak manfaatnya Kak? Menurut aku manfaatnya jadi lebih mengenali potensi yang ada dalam diri kita dan lebih memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri juga gitu. Jadi kita bisa berekspresi, lebih ekspresif dan lebih percaya diri dan lebih ya percaya diri dalam berkarya kayak gitu. Oh, seru banget ya kalau misalnya kita bisa berkarya dengan apa yang kita sukai. Iya. Jadi kayak hobi yang dibayar nggak sih? Iya betul. Kalau kita sampai tahu hobi kita apa dan kita bisa fokus di situ, wow itu lebih seru banget, seru banget, seru banget. Kalau menurut KPB nih, apa sih tips-tips yang bisa kita lakukan biar kita makin kenal sama diri kita sendiri? Tipsnya banyak sih ya. Yang pertama, kalau aku sih seringnya aku suka melakukan hal-hal yang disukai gitu ya, hobi-hobi gitulah ya, kayak ngedit gitu, terus bikin karya apa gitu berbentuk video ataupun gambar gitu seperti itu. Nah atau aku juga suka nulis ya, nulis di Twitter. Kalau di Twitter itu lebih apa ya, lebih bebas berekspresi ya, karena nggak ada yang kenal. Gak banyak yang julid ya. Nggak ada yang julid ya, ya lebih bebas. Jadi kalau apa-apa ya nulis itu, jadi rasanya tenang banget gitu kan. Kalau udah nulis gitu. Terus kalau nggak gitu kita ikut kelas gitu, kelas untuk meningkatkan diri gitu, kualitas diri, meningkatkan kualitas diri. Udah gitu, apalagi ya? Membaca juga bisa jadi apa ya, cara untuk kita mengenal diri sendiri, karena agar kita menambah wawasan kan dari membaca, baik itu membaca buku atau membaca artikel-artikel di internet gitu, atau membaca di sosmed kan banyak tuh pengetahuan yang harus kita ketahui. Kayak mungkin itu sih dari aku tipsnya. Oke deh. Kalau dari Kak Irsa apa nih Kak tipsnya biar kita bisa lebih kenal lagi sama diri kita sendiri? Kalau aku sih jadi lebih inner journey dulu Kak, kayak kalau malam-malam itu nulis gitu buat diri sendiri gitu. Terus setelah itu kan kita jadi tahu apa yang kita sukai gitu. Nah biasanya sih aku lakuin apa aja yang aku sukai gitu, tanpa dengerin apa sih omongan orang lain gitu. Udah itu aja sih dari aku. Kalau dari Kak ini apa? Kalau dari aku hampir sama juga, jadi melakukan hal-hal yang aku sukai, ikutan kelas juga, kelas nulis ataupun kelas bonding, dan itu benar-benar apa ya, berefek banget dan jadi apa ya, kayak berkualitas aja gitu hidupnya gitu kan, salah satunya sih itu. Oke, Masya Allah banget ya nih. Dan itu tadi udah bagus banget ya teman-teman ya, karena setiap kita tuh pasti punya tipsnya sendiri untuk kenal sama diri kita, karena kita yang paling tahu kita sukanya apa. Nah ada lagi nih yang kayaknya tuh bisa jadi tips tambahan, yaitu kita perlu orang lain untuk bisa memberikan feedback untuk diri kita sendiri, karena ada banyak banget hal-hal yang nggak kita bisa lihat, nggak kita sadari dari diri kita sendiri, tapi itu hanya bisa dilihat oleh orang lain, khususnya orang yang udah deket sama kita. Nah kita perlu banget nih memberanikan diri untuk menerima feedback, dan insya Allah ya kalau orang udah ngasih feedback itu tuh artinya tanda sayang, dan kalaupun ada yang perlu diperbaiki itu alhamdulillah banget, kita jadi tahu apa yang bisa kita perbaiki. Bisa dibayangin kalau misalnya kita terus gitu terbuai tanpa tahu apa yang perlu kita perbaiki, kan jadinya bahaya banget teman-teman. Mungkin itu aja ya obrolan kita pada hari ini. Thank you banget Kak Pedi, Kak Irsa, Kak ini. Makasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dadah.